Pagi itu matahari baru saja menyembul di ufuk timur, menyinari gang sempit tempat Bu Aminah tinggal. Rumah kontrakannya kecil, berdinding papan, dan atapnya sudah banyak bocor. Tapi bagi Bu Aminah, itulah istana kecil yang dipenuhi kasih sayang. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan. Di dapur yang sempit, Bu Aminah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi sisa semalam yang digoreng dengan sedikit kecap dan telur ceplok. Tangannya cekatan, meski sendi-sendi jarinya sering nyeri, karena terlalu sering terendam air saat mencuci pakaian orang lain. Di meja makan yang mulai lapuk, duduklah Rian, anak sematawayangnya. Wajahnya cerah, meski matanya sedikit sembab akibat begadang belajar. Rian baru saja lulus SMA dan bercita-cita menjadi insinyur. Impian itu bukan sekedar angan, dia sudah diterima di salah satu universitas negeri ternama di kota. "Rian, makan yang banyak, nanti kamu kuliah butuh tenaga," kata Bu Aminah sambil tersenyum. Rian menatap ibunya dengan rasa haru. "Ibu nggak ikut makan?" tanyanya. Bu Aminah menggeleng. "Ibu sudah makan tadi." Padahal kenyataannya, sejak kemarin malam, Bu Aminah hanya minum teh hangat untuk mengganjal perut. Uang di dompetnya tinggal beberapa lembar ribuan, dan dia memilih menyiapkan semua untuk anaknya. Suasana pagi itu sehangat sinar mentari yang masuk melalui celah-celah dinding. Rian bercerita tentang daftar kebutuhan awal kuliah, biaya pendaftaran, seragam, buku, dan kos-kosan di dekat kampus. Bu Aminah mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk meski di dalam hatinya terasa sesak. Setelah sarapan, Bu Aminah bergegas menuju rumah-rumah langganan mencuci. Dia membawa ember besar dan sabun cuci, berjalan kaki melewati gang yang becek karena hujan semalam. Pekerjaan itu melelahkan, tapi setiap kali dia membayangkan Rian memakai toga, semua rasa capeknya hilang. Hari itu, Bu Aminah mencuci baju di rumah Ibu Ratna, salah satu langganannya yang cukup baik hati. Saat sedang memeras cucian, Ibu Ratna bertanya, "Bu Aminah, anak ibu jadi kuliah kan?" "Insya Allah, Bu. Rian sudah keterima, tinggal cari uang untuk bayar pendaftarannya," jawab Bu Aminah sambil tersenyum tipis. Ibu Ratna mengangguk, lalu menatapnya penuh simpati. "Biaya kuliah sekarang memang besar. Semoga rezekinya lancar ya, Bu." Doa itu menambah semangat Bu Aminah. Tapi ia tahu waktu semakin sempit. Tenggat pembayaran biaya kuliah hanya 2 minggu lagi. Dia menghitung-hitung penghasilannya dari mencuci dan kadang memulung barang bekas hanya cukup untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Untuk membayar biaya awal kuliah Rian yang mencapai belasan juta rupiah, rasanya mustahil. Sore hari setelah pulang bekerja, Bu Aminah duduk di teras rumah sambil menatap langit senja. Angin sore mengesap wajahnya yang penuh lelah. Dalam hati ia berdoa lirih. "Ya Allah, beri aku jalan. Jangan biarkan mimpi Rian kandas hanya karena kami miskin." Rian pulang membawa kabar bahwa teman-teman sekelasnya sudah mulai mempersiapkan masuk kuliah. Sebagian sudah membayar biaya awal, bahkan ada yang sudah membeli laptop baru. Rian tertawa kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Dia tahu kondisi ibunya. "Ibu, kalau memang susah, Rian bisa kerja dulu. Nanti kuliahnya tahun depan saja," ucap Rian pelan. Bu Aminah langsung menoleh, tatapannya tegas. "Tidak, Nak. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kamu harus kuliah tahun ini, biar ibu yang urus biayanya." Malam itu, rumah kontrakan mereka sunyi. Rian tidur lebih awal. Tapi Bu Aminah masih terjaga. Dia duduk di lantai dengan selembar kertas dan pena, menghitung semua yang dimilikinya.
Hasil tabungan di celengan ayam plastik yang disimpan di lemari hanya cukup untuk setengah biaya pendaftaran. Matanya menerawang. Dia teringat pada kalung emas tipis peninggalan ibunya. Kalung itu satu-satunya harta berharga yang ia simpan. Esoknya, tanpa sepengetahuan Rian, Bu Aminah menjual kalung itu ke toko emas di pasar. Harganya memang lumayan, tapi tetap saja belum mencukupi. Hari-hari berikutnya, Bu Aminah bekerja lebih keras. Dia mencuci pakaian dari pagi sampai malam, bahkan membantu bersih-bersih di warung nasi tetangga. Tubuhnya mulai terasa letih, tapi ia tak mau menyerah. Di sela-sela pekerjaannya, Bu Aminah mulai memikirkan cara lain. Dia mencoba meminjam uang ke koperasi, tapi ditolak karena tak punya jaminan. Meminta bantuan saudara pun tak memungkinkan, karena mereka juga hidup pas-pasan. Sampai suatu malam saat mencuci di rumah tetangga yang sedang menonton berita di TV, Bu Aminah tak sengaja mendengar topik yang membuatnya terpaku. Penangkapan sindikat penjualan organ ginjal. Ia terkejut, tapi di hatinya muncul pikiran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pulang, ia mencoba mengusir pikiran itu. Tapi setiap kali ia melihat wajah Rian yang tertidur pulas, tekadnya semakin kuat untuk melakukan apapun demi masa depan anaknya. Di akhir bab ini, Bu Aminah menatap foto suaminya yang sudah meninggal, sambil berbisik, "Pak, tunggulah. Aku akan pastikan Rian kuliah, meski harus mengorbankan tubuhku sendiri." Pagi berikutnya, Bu Aminah sudah berangkat sebelum matahari terbit. Ember dan sabun cuci ia bawa seperti biasa, tapi kali ini langkahnya lebih berat. Tubuhnya masih lelah dari pekerjaan kemarin, namun tekadnya tak luntur. Di rumah Bu Rahayu, salah satu langganannya, Bu Aminah mencuci baju dari pagi hingga siang. Tangannya memerah, punggungnya nyeri. Selesai bekerja, ia langsung menuju pasar, memulung kardus bekas dari pedagang yang akan menutup lapak. Kardus-kardus itu ia ikat, lalu dipanggul menuju pengepul. Hasilnya hanya belasan ribu rupiah. Bahkan, tak cukup untuk membeli beras sepekan. Hari demi hari ia mencari tambahan. Ia membantu membersihkan halaman rumah tetangga, mengangkut air galon untuk warung kopi, bahkan memunguti botol plastik dari pinggir jalan saat perjalanan pulang. Tapi meski penghasilan bertambah sedikit, jarak menuju belasan juta rupiah masih sangat jauh. Setiap malam, ia menghitung uang yang terkumpul. Nominalnya naik, tapi perlahan. Terlalu perlahan. Hanya tinggal 10 hari menuju batas pembayaran kuliah Rian. Suatu sore, ketika Bu Aminah mencuci di rumah Ibu Ratna, ia sempat duduk beristirahat di teras. Seorang tetangga lewat sambil bercakap dengan nada rendah. "Kemarin ada orang kampung sebelah yang dapat uang besar cuma sekali jalan. Katanya jual ginjal." Bu Aminah tersentak. Ia tak ikut nimbrung, tapi hatinya tak tenang. Kata-kata itu terus terngiang sepanjang jalan pulang. Ia mencoba menepisnya. Menjual organ tubuh, bukankah itu berbahaya, bahkan dilarang? Tapi bersamaan dengan itu, bayangan wajah Rian dengan toga wisuda terus muncul di pikirannya. Malam itu, Bu Aminah duduk di tikar, memandangi HP jadul pinjaman dari tetangga. Jemarinya gemetar saat mengetik di mesin pencarian. Cara menjual ginjal. Muncullah artikel, berita dan beberapa forum gelap yang membicarakan transaksi ilegal itu. Ia membaca satu demi satu. Hatinya campur aduk. Ada yang selamat dan mendapat uang, ada pula yang sakit seumur hidup. Namun nominal yang disebutkan, puluhan juta rupiah. Sangat cukup untuk membayar biaya kuliah Rian, bahkan untuk menyewa kos dan membeli perlengkapan kuliah. Setelah sholat Isya, Bu Aminah memejamkan mata lebih lama. Ia memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Air matanya mengalir. "Ya Allah,
Jangan hukum aku karena pikiranku ini, tapi tunjukkanlah jalan agar anakku bisa sekolah. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Rian, Bu Aminah menemui seseorang yang ia temukan di forum online. Pria itu mengaku bisa mengurus semuanya dengan cepat. Ia menjelaskan resiko dan syaratnya, tapi Bu Aminah nyaris tak mendengar. Yang terbayang hanya Rian duduk di bangku kuliah. Di akhir pertemuan, ia belum memberi jawaban. Namun saat berjalan pulang melewati gang sempit menuju rumah, Bu Aminah sudah merasakan sesuatu di hatinya. Keputusan itu, cepat atau lambat, akan ia ambil. Hari-hari berikutnya, kegelisahan menguasai Bu Aminah. Setiap kali ia melihat Rian belajar di meja kecil mereka, rasa cemas bercampur harap semakin menekan dadanya. Tenggat pembayaran kuliah tinggal 1 minggu. Uang yang terkumpul baru sepertiga dari kebutuhan. Malam itu, setelah Rian tertidur, Bu Aminah duduk di ruang tengah dengan HP di tangannya. Nomor pria yang ia temui kemarin sudah tersimpan. Tangannya bergetar saat menekan tombol panggil. "Jadi Bu, kita lanjut." Suara berat di seberang telepon terdengar. Bu Aminah menelan ludah. "Iya, saya siap." Pria itu memberi instruksi singkat. Ia harus datang ke sebuah rumah di pinggiran kota 2 hari lagi. Semua akan diurus di sana, termasuk pemeriksaan medis. Bayarannya akan diberikan tunai setelah operasi selesai. Setelah menutup telepon, Bu Aminah duduk terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar ini berisiko. Nyawanya bisa terancam. Tapi ia menepis rasa takut itu. Demi Rian, demi masa depannya. Keesokan harinya, Rian mengajaknya sarapan. "Bu, uangnya udah cukup belum?" "Kalau belum gak apa-apa kok, kita tunda saja," ucapnya penuh pengertian. Bu Aminah tersenyum tipis, menahan air mata. "Tenang saja nak, ibu sudah dapat cara. Insya Allah semua beres sebelum waktunya." Rian mengangguk, percaya begitu saja. Ia tak tahu bahwa ibunya sedang menyiapkan pengorbanan yang tak terbayangkan. Selama 2 hari ke depan, Bu Aminah berpura-pura bekerja seperti biasa, padahal di hatinya ia tengah menghitung waktu. Malam sebelum berangkat, ia sholat tahajud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah, lindungi aku. Kalau memang ini salah, ampunilah aku. Tapi jangan biarkan anakku kehilangan masa depannya." Pagi itu, ia pamit pada Rian dengan alasan mendapat pekerjaan mencuci di luar kota. Rian hanya berpesan, "Hati-hati ya Bu, jangan lupa makan." Langkah Bu Aminah berat, tapi hatinya sudah bulat. Ia tahu, jalan yang akan ditempuh tak bisa kembali lagi. Rumah di pinggiran kota itu tampak sepi dari luar. Tapi di dalamnya suasana terasa tegang. Bu Aminah duduk di kursi plastik, menunggu bersama 2 orang lain yang wajahnya sama-sama pucat. Seorang pria berjaket hitam memanggil namanya, lalu membawanya ke kamar kecil berbau obat. Pemeriksaan medis dilakukan cepat, tekanan darah, tes darah, dan pemeriksaan ginjal. "Ibu sehat, cocok untuk donor," kata seorang pria berbadan besar, yang sepertinya bukan dokter resmi. Tak lama kemudian, Bu Aminah dibaringkan di ranjang besi. Lampu neon di atasnya menyilaukan. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah Rian untuk menguatkan diri. Jarum suntik masuk ke lengannya. Lalu kesadarannya perlahan menghilang. Ketika terbangun, rasa nyeri luar biasa menjalar di pinggangnya. Tubuhnya terasa berat, bibirnya kering. Seorang perawat memberi obat penghilang rasa sakit. "Sabar Bu, sebentar lagi Ibu bisa pulang," ucapnya datar. Di samping ranjang, sebuah amplop tebal tergeletak. Isinya uang tunai, jumlah yang cukup untuk membayar biaya kuliah Rian, bahkan lebih. Bu Aminah menggenggamnya erat, seakan itu adalah kunci masa depan anaknya. Dengan tubuh lemah, ia dibantu keluar rumah itu. Perjalanan pulang terasa sangat panjang.
Setiap langkah membuat luka operasinya perih, tapi ia memaksakan diri. Ia tak ingin bermalam di sana. Yang ada di pikirannya hanya pulang dan memastikan Rian tak khawatir. Sesampainya di rumah menjelang malam, Rian langsung menyambut. "Bu, capek banget ya? Kok pucat sekali?" "Iya, banyak kerjaan tadi. Gak apa, ibu cuma butuh istirahat." Malam itu, saat Rian tertidur, Bu Aminah duduk di ruang tengah membuka amplop itu. Air matanya jatuh membasahi uang di tangannya. Sakit di tubuhnya tak seberapa dibanding rasa lega di hatinya. Ia berhasil. Rian bisa kuliah. Beberapa bulan berlalu, Rian sudah menjadi mahasiswa, sibuk dengan kuliah dan tugas-tugasnya. Setiap kali pulang ke rumah kontrakan, ia selalu menceritakan pengalaman barunya. Sementara Bu Aminah mendengarkan dengan senyum bangga. Namun, kesehatan Bu Aminah mulai menurun. Ia sering mengeluh sakit pinggang, cepat lelah, dan kadang pingsan saat bekerja. Ia selalu beralasan hanya kecapean, tapi tetangga mulai curiga. Suatu sore, saat Rian pulang lebih awal, ia tak sengaja mendengar percakapan dua tetangga di depan gang. "Kau tahu nggak, Bu Aminah itu katanya jual ginjal di kota, makanya dia dapat uang banyak buat biaya kuliah anaknya," bisik salah satu. Rian terhenti di tempat. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Dadanya sesak, kakinya lemas. Ia segera berlari pulang, menemukan ibunya sedang menjemur pakaian di halaman. "Bu, itu benar?" Suara Rian bergetar. "Bu, ibu jual ginjal demi aku." Bu Aminah terdiam. Tangannya yang memegang jemuran ikut bergetar. Ia mencoba tersenyum, tapi air mata sudah menggenang di matanya. "Nah, ibu nggak mau kamu kehilangan kesempatan. Ibu sanggup, nggak apa-apa." Rian langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangisnya pecah. "Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa harus sampai segitunya?" Bu Aminah membelai kepala anaknya. "Karena ibu tahu kamu pasti melarang. Tapi kamu harus tahu, hidup ibu cuma untuk melihat kamu berhasil. Kalau harus mengorbankan sebagian tubuh ibu, itu bukan apa-apa dibanding kebahagiaanmu." Pelukan itu lama, diiringi isak tangis yang tak bisa dibendung. Rian merasa bersalah, sementara Bu Aminah merasa lega karena rahasia itu akhirnya terbuka. Sejak hari itu, Rian berubah. Ia tak lagi bersikap santai terhadap kuliah. Setiap mata kuliah ia ikuti dengan sungguh-sungguh, setiap tugas ia kerjakan dengan sepenuh hati. Dalam benaknya hanya ada satu janji, membalas pengorbanan ibunya. Bu Aminah, meski kesehatannya terus menurun, selalu menyambut Rian pulang dengan senyum. "Belajar yang rajin ya nak, ibu mau lihat kamu sukses," ucapnya setiap hari seolah menguatkan tekad anaknya. Tahun demi tahun berlalu, Rian lulus kuliah dengan predikat cum laude. Di hari wisuda, ia memakaikan toga dengan tangan gemetar, lalu mencari ibunya di kerumunan. Saat melihat Bu Aminah berdiri dengan tubuh kurusnya, ia berlari memeluknya. "Bu, ini semua karena ibu," bisiknya sambil menahan air mata. Tak lama setelah itu, Rian mendapatkan pekerjaan bergaji besar di sebuah perusahaan teknik. Gajinya ia gunakan untuk membeli rumah baru, memindahkan ibunya dari kontrakan sempit ke tempat yang nyaman. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, Bu Aminah mengeluh sakit yang amat sangat. Rian membawanya ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kondisi ginjalnya yang tersisa sudah lemah. Meski sudah dirawat, tubuh Bu Aminah terlalu lemah untuk bertahan. Di ranjang rumah sakit, Bu Aminah memegang tangan Rian erat-erat. "Nak, ibu bangga sama kamu. Jangan sedih. Ibu pergi dengan bahagia. Mimpi ibu sudah terwujud," ucapnya lirih. Air mata Rian mengalir deras. "Bu, jangan tinggalkan aku. Aku belum sempat membahagiakan ibu sepenuhnya." Bu Aminah menyenyum,
menatap anaknya dengan mata penuh cinta. "Kamu sudah membahagiakan ibu sejak hari kamu lahir." Perlahan, genggaman tangannya melemah dan ia menghembuskan napas terakhir dengan senyum di wajahnya. Rian menunduk, menangis dalam diam. Ia tahu seluruh hidupnya adalah hadiah dari seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya demi masa depan anaknya. Sejak itu, Rian hidup dengan satu pesan di hati. Kasih sayang ibu tak akan pernah bisa dibalas, tapi bisa dijaga dengan menjalani hidup sebaik-baiknya.